Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Summa ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Ana khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan sayyidina Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wala tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Shadaqallahul azim. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Tafsir Munir. Ayat tadi yang akan kita baca tafsirnya pada pertemuan kita kali ini dimulai dari ayat Al-Baqarah daripada surat Al-Baqarah ayat yang ke-189. Insyaallah kita akan kaji hingga sampai ayat yang ke-193. Kemudian kita lanjutkan kepada tafsirannya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi kitabihi wa fid darini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'ala Mu'adz bin Jabal wa Sa'labatu bin Gunmin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah ma balul hilali yubdu daqiqan summa yazidu hatta yamtali'a nuran summa la yazalu yankusu hatta ya'uda daqiqan kama bada'a wa la yakunu ala halatin wahidatin kasyamsi. Wasa'ala dan telah bertanya Mu'adz bin Jabal wa Sa'labatu bin Gunmin dan juga Sa'labah bin Gunmin. Jadi Mu'adz bin Jabal dan juga Sa'labah bin Gunmin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kemudian keduanya berkata, keduanya ini adalah Mu'adz bin Jabal dan juga Sa'labah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma balul hilali yubdu daqiqan summa yazidu hatta yamtali'a nuran. Ma balul hilali, mengapa tingkahnya bulan? Mengapa keadaannya bulan? Yubdu daqiqan, ia nampak daqiqan dalam keadaan tipis, maksudnya dalam keadaan sabit di sini ya. Summa yazidu, kemudian ia bertambah, bentuknya itu bertambah hatta yamtali'a nuran, sehingga memenuhi sehingga penuh bulan itu nuron dengan cahaya. Summa la yazalu yankusu, kemudian terus menerus atau senantiasa bulan itu yankusu, ia menyusut, hatta ya'uda, sehingga kembali bulan itu daqiqan dalam keadaan tipis, kama bada'a, sebagaimana di awalnya. Wala yakunu ala halatin wahidatin kasyamsi, wala yakunu, dan tidak adalah pada bulan, ala halatin wahidatin, atas satu keadaan, kasyamsi, seperti atau sebagaimana matahari. Jadi Mu'adz bin Jabal dan juga Sa'labah bin Gunmin
dia bertanya kepada Rasul terkait tentang mengapa bentuk bulan itu di awalnya dia nampak tipis, berbentuk sabit, kemudian lama-kelamaan dia menjadi bertambah sempurna bulatannya hingga penuh dengan cahaya, dan kemudian lama-kelamaan menyusut kembali hingga dia kembali menjadi tipis lagi, menjadi sabit lagi. Mengapa bulan itu tidak seperti matahari, yang matahari itu memiliki satu bentuk yang tetap, yang tidak pernah berubah-ubah, beda halnya dengan bulan. Mengapa hal ini terjadi? Kemudian, atau apa hikmahnya ya? Apa hikmahnya? Jadi yang dimaksud atau ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal dan juga Sa'labah ini berkaitan tentang hikmahnya. Fanazala qauluhu ta'ala, kemudian bertanya fanazala, kemudian turun qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, yas'alunaka 'anil ahillati. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, 'anil ahillati, tentang bulan. Atau ya ahillah ini juga tentang maknanya bisa bermakna sabit ya, tentang bulan sabit. Ai anfa idati ikhtilafil ahillati bizyadati wan nuqsani. Artinya bertanya tentang faidah. Bertanya tentang faidah, tentang hikmah ikhtilafil ahillati, berbeda-beda bentuknya bulan. Bizyadati, dengan bertambah, wan nuqsani, dan juga dengan menyusut. Limadza, mengapa itu terjadi? Kul, katakanlah olehmu, ya asyrafal khalqi, wahai semulia-mulianya makhluk, hiya, adapun ya ahillah, mawaqitu linnasi wal haji, itu adalah tanda-tanda waktu linnasi, untuk manusia, wal haji, dan juga untuk ibadah haji. Ai, artinya hiya, bulan itu, ahillah itu, alamatun, itu adalah merupakan tanda-tanda li agrodin nasi, untuk tujuan-tujuan manusia, ad-diniyati, yang berkaitan dengan perkara agamanya, wad duniyawiyati, dan juga berkaitan dengan perkara dunianya. Jadi Nabi diajarkan oleh Allah ketika mereka bertanya tentang masalah hikmah apa yang terkandung di dalam perbedaan bentuknya bulan, maka kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi, kul, katakanlah wahai Nabi, hiya mawaqitu linnasi wal haji, itu adalah merupakan satu hikmah dan juga sebagai merupakan daripada tanda-tanda waktu yang telah Allah berikan untuk manusia dan juga untuk ibadah haji, untuk urusan manusia yang berkaitan dengan masalah perkara agama dan juga duniawiyanya. Nah, perkara yang berkaitan dengan agama dan duniawi, di sini dicontohkan oleh Syekh Nawawi, ka'iddati nisaihim, seperti menentukan masa iddah nisaihim, dari perempuan-perempuan mereka, budak ataupun juga istri ya, istri-istri mereka. Wa ayyami haidihinna, dan sebagai tanda di mana hari-hari haidihinna, haidnya nisaihim. Wa muddati hamlihinna, dan masa hamilnya nisaihim, istri-istri mereka. Wasiyamihim, dan juga puasa-puasanya mereka manusia. Wa iftarihim, dan kapan masa berbukanya untuk manusia dari berbuka puasa. Wa qada'i dainihim, dan juga sebagai tanda daripada untuk penunaian hutangnya mereka. Wa uqati zar'ihim, dan sebagai tanda dari waktu-waktu zar'ihim, menanamnya mereka. Wa matajirihim, dan juga waktu-waktu perniagaan atau perdagangannya mereka. Wa dukhuli waqtil haji wa khurujihi, dan juga sebagai tanda sebagai sebuah pengetahuan kapan masuk waktu haji, wa khurujihi, dan juga kapan selesainya waktu haji atau tuntasnya, keluarnya daripada waktu haji. Jadi ini adalah salah satu hikmah daripada mengapa bulan itu tidak memiliki satu bentuk yang tetap seperti matahari. Summa nazala fi sya'ni nafari min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa, kemudian, nazala, turun ayat fi sya'ni nafarin, pada menjelaskan atau dalam menjelaskan keadaannya sekelompok orang min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari sebagian sahabat-sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kinanata, ini jadi badal daripada ashabi ya, dibaca fathah karena ini
adalah isim ghair munsharif, tercegah oleh dua elat. Elatnya itu adalah alamiah dan juga tak taknis ini ya. Alamiah dan juga tak taknis. Kinanata yakni Kinanah, wa Khuza'ata dan juga kabilah Khuza'ah. Ini nama dua kabilah, Kinanah dan juga Khuza'ah. Kanu dahulu mereka yadkhuluna buyutahum fil ihrami min khalfiha. Kanu dahulu mereka yadkhuluna mereka masuk buyutahum ke rumah-rumah mereka fil ihrami pada waktu ihram min khalfiha masuk dari arah belakangnya. Au min suthiha atau masuk dari arah atap loteng rumahnya mereka. Kama fa'alu fil jahiliyati sebagaimana dahulu mereka lakukan fil jahiliyati pada masa jahiliyah. Kemudian Allah menurunkan lagi satu ayat yang berkaitan tentang kebiasaan dari sekelompok orang, yakni sebagian dari sahabat-sahabat Nabi yang berasal dari kabilah Kinanah dan juga Khuza'ah. Bahwasanya dua kelompok ini dulu itu terbiasa setelah selesai daripada melakukan ihram atau melakukan haji, mereka tuh masuk ke dalam rumah mereka dari arah pintu belakang atau dari arah atas, dari loteng rumah-rumah mereka. Nah, ini adalah kebiasaan yang memang dahulu mereka lakukan pada masa jahiliyah dan mereka menganggap ini adalah suatu kebaikan. Jadi suatu kebajikan. Akhirnya oleh Allah Ta'ala Allah menurunkan ayat ini untuk untuk menegaskan bahwasanya itu bukanlah kebaikan. Maka qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha fil ihrami walakinnal birra manittaqa. Walaisal birru dan bukanlah albirru kebajikan bi an ta'tul buyuta dengan sekiranya kamu mendatangi al buyuta akan rumah-rumah min zuhuriha dari arah belakangnya rumah fil ihrami di dalam waktu ihram. Walakinnal birra manittaqa dan tetapinya albirra adapun kebajikan itu untuk orang yang takut maharimahu terhadap keharaman-keharamannya Allah Ta'ala. Kasaidi seperti berburu, wa tawakkala 'ala Allah dan kebaikan itu juga bisa bermakna orang yang bertawakal kepada Allah fi jami'i umurihi di keseluruhan perkaranya si orang itu. Jadi kata Allah, seraya membatalkan anggapan mereka bahwasanya yang demikian itu, maksudnya yang demikian budaya yang sudah kamu lakukan itu bukanlah kebaikan. Karena kebaikan itu bukanlah dengan cara kamu mendatangi rumah kamu atau masuk ke dalam rumah kamu dari arah belakang. Tetapi yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah orang yang menjaga dirinya dari keharaman-keharaman Allah Ta'ala. Seperti berburu. Dan juga yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah orang yang bertawakal kepada Allah di keseluruhan perkara hidupnya. Kemudian Allah di sini memerintahkan wa'tul buyuta ay udkhuluha min abwabiha fil ihrami ka ghairihi. Wa'tul buyuta dan masuklah kalian al buyuta ke rumah-rumah. Ay udkhuluha artinya masuklah kalian semua terhadapnya al buyut terhadap rumah. Min abwabiha dari pintu-pintu depannya. Fil ihrami baik di dalam waktu ihram kagoirihi atau fil ihrami di dalam waktu ihram kagoirihi seperti di luar waktu ihram. Jadi Allah memerintahkan jangan nyusahin, maksudnya itu jangan nyusahin diri. Masuklah kalian itu semua ke rumah kalian melalui pintu depan. Baik kalian sedang berada di luar ihram sebagaimana kalian pun masuk ke rumah kalian melalui pintu depan seperti di luar waktu ihram. Wattaqullaha dan bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Fi taghyiril ahkami di dalam merubah hukum-hukum, au fi jami'i umurikum atau di keseluruhan perkara-perkara hidup kalian. La'allakum tuflihun agar supaya kalian tuflihuna kalian beruntung atau kalian menang. Ailikai tafuzu artinya agar supaya tafuzu kalian beruntung bil khairi atau kalian supaya untung bil khairi dengan kebaikan fid dini di dalam perkara agama wa dunia dan juga dunia. Jadi kalau ingin dapat untung kebaikan baik di dunia dan juga di akhirat,
Maka jalan salah satunya itu harus dengan takwa kepada Allah. Harus takwa. Kalau ingin mendapatkan untung di dunia dan juga di akhirat, syaratnya itu adalah kita harus bertakwa kepada Allah. Au likai tanju minasukhti wal adabi, atau likai tanju agar supaya kalian selamat minasukhti daripada kebencian Allah wal adabi dan juga siksa Allah. Dan kalau seandainya kita ingin selamat daripada siksa Allah dan juga kebencian Allah, ya kita pun juga harus bertakwa. Nah, ini ayatnya berbicara yang lain. Waqatilu fi sabilillah. Waqatilu ay jahidu fi sabilillah. Waqatilu dan perangilah oleh kalian. Ay jahidu artinya perangilah oleh kalian atau berperanglah kalian. Perangilah kalian fi sabilillah, di dalam jalan Allah, di jalan Allah. Ay fi ta'atihi artinya di ketaatan terhadap Allah, dalam ketaatan terhadap Allah. Wa talabi ridwanihi dan dalam mencari keridwaannya Allah Ta'ala. Fil hilli di tanah halal, wal harami dan di tanah haram. Alladzina yuqatilunakum, siapa orang yang harus kita perangi? Alladzina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang yuqatilunakum, mereka memerangi akan kalian. Kemudian ay yabda'unakum artinya mereka orang-orang yang mereka memulai kepada kalian bil qitali dengan peperangan minal kufari, yakni dari sebagian orang-orang kafir. Jadi kata Allah, perangilah oleh kalian orang-orang yang memulai terlebih dahulu memerangi kalian. Gitu. Jadi maksud daripada qatilu di sini, perintah untuk berperang adalah perintah untuk membela diri, bukan untuk memulai perang. Jadi jangan sampai disalahpahami bahwasanya Al-Qur'an itu atau ayat ini, ya khusus untuk ayat ini, jangan sampai kita berpikiran bahwasanya kita harus memerangi orang-orang kafir. Padahal maksudnya yang lebih tepat adalah kita boleh memerangi orang-orang kufar yang mereka memerangi kita terlebih dahulu. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga diri, untuk membela diri, bukan untuk memerangi dengan tujuan kita yang memulai. Jadi syaratnya kita berperang itu adalah ketika kita diperangi. Kalau kita tidak diperangi, ya jangan memulai perang. Itu maksud daripada ayat ini. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas, jangan berlebihan maksudnya. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian berlebihan. Alaihim, atasnya orang-orang kufar. Bibtida'il qitali fil harami, dengan memulai berperang fil harami, di tanah haram. Jadi bahkan di sini Allah mewanti-wanti wala ta'tadu, jangan kalian berlebihan. Artinya jangan kalian berlebihan terhadap orang-orang kafir. Dengan cara atau dianggap kita telah berlebihan atau melampaui batas daripada ketentuan syariat itu adalah jika kita memulai berperang terlebih dahulu terhadap orang-orang kafir. Ini Allah gak suka. Jika ada seorang hamba, seorang muslim misalkan, yang mengajak perang terlebih dahulu terhadap orang kafir, Allah ini tidak menyukai hal itu. Kita hanya diperintahkan untuk kita hanya diperbolehkan memerangi orang-orang kufar jika kita diperangi terlebih dahulu. Kemudian innallaha la yuhibbul mu'tadina, sesungguhnya Allah la yuhibbul mu'tadina, Allah tidaklah menyukai al-mu'tadina, orang-orang yang berlebihan atau orang-orang yang melampaui batas. Ay la yuridul khaira lil mutajawizin al hadda, ay artinya la yuridu, Allah tidaklah mengharapkan al khaira, akan kebaikan, lil mutajawizina, untuk orang-orang yang melampaui al-hadda, akan batas. Maksud di sini adalah batas-batas ketentuan yang sudah Allah tentukan. Jadi Allah itu sangat tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang sudah keluar jalur daripada syariat Islam itu sendiri. Nah, dalam konteks ini adalah Allah tidak menyukai orang-orang yang memulai perang terlebih dahulu. Waqtuluhum, dan bunuhlah oleh kalian. Waqtuluhum, dan bunuhlah oleh kalian. In bada'ukum, jika mereka memulai
perang terhadap kalian. Haitsu saqiftumuhum, di mana saja kalian menemui mereka, atau di mana saja kalian mendapati akan mereka orang-orang kufar. Ai wajadtumuhum, artinya wajadtumuhum, di mana kalian menemukan terhadap mereka, fil hilli, baik di tanah halal, wal harami, dan juga di tanah haram. Nah, ini pun juga sering kali disalahfahami bahwasanya kita boleh membunuh orang-orang kufar di mana saja. Ini sebenarnya nggak boleh. Ini bukanlah makna daripada waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Maksudnya di sini adalah kita boleh memerangi orang yang memulai perang terhadap kita. Nah, kita boleh membunuh mereka, orang-orang yang memerangi kita terlebih dahulu, di mana saja kita mendapati mereka, baik di tanah halal ataupun di tanah haram. Ini mudah-mudahan tidak disalahfahami kajian tafsir ini, karena ini berkaitan tentang perang. Di dalam Al-Quran ini saya tegaskan, di dalam ayat ini saya tegaskan sekali lagi bahwasanya kita dilarang memulai perang terlebih dahulu, kecuali jika kita diperangi terlebih dahulu. Dan di sini baru waqtuluhum, kita boleh Allah memerintahkan untuk kita membunuh sebagian daripada orang-orang kafir yang memang mereka memerangi kita terlebih dahulu. Jadi terhadap orang-orang non muslim yang berbuat baik kepada kita, ya kita harus sayangi. Dan bahkan masyhur itu ya, dalam suatu hadisnya orang yang membunuh orang non muslim tanpa ada satu sebab yang jelas, maka dia akan menjadi musuh Nabi nanti di akhirat. Jadi kita harus harus berkasih sayang kepada semua makhluk Allah, begitu juga kepada orang-orang non muslim, selama mereka tidak memerangi kita terlebih dahulu. Jadi kita harus berkasih sayang. Jadi kalau seandainya ajaran seperti ini kita terapkan, maka insya Allah akan terasa damai hidup di negara manapun itu. Jadi tidak diperbolehkan untuk kita memerangi terlebih dahulu orang-orang non muslim. Kita hanya boleh diperintahkan untuk berperang dengan tujuan untuk membela diri. Artinya jika mereka memerangi kita terlebih dahulu, maka kita baru boleh memerangi mereka. Kalau mereka tidak memulai perang terhadap kita, ya kita tidak boleh memerangi mereka. Kemudian wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, wa akhrijuhum, dan usirlah mereka, min haitsu, dari mana saja, akhrajukum, mereka mengusir kalian. Ai min Makkah, artinya daripada Makkah. Dan kita atau orang muslim pada konteks ayat ini turun adalah para sahabat Nabi, kaum muslimin, itu diperbolehkan untuk mengusir orang-orang kufar, dari mana saja mereka telah mengusir kaum muslimin. Maksudnya adalah sahabat Nabi, yaitu adalah dari Makkah. Ini sebagai bentuk pembalasan karena mereka terlebih dahulu yang mengusir kaum muslimin, yakni sahabat Nabi, dari Makkah. Kemudian kita lanjutkan, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Ai wal fitnatu, dan adapun fitnah. Nah, fitnah di sini maknanya itu adalah penindasan ya. Asyaddu itu lebih berat minal qatli, daripada pembunuhan. Ai wal mihnatu, dan adapun mihnah. Mihnah ini cobaan atau penindasan ya, bermakna penindasan aja deh biar kita bisa pahaminya lebih tepat ya. Allati yuftatanu biha al insanu kal ikhraji minal watani as'abu minal qatli. Ai wal mihnatu, dan adapun penindasan, allati yuftatanu, yang ditimpakan, biha dengannya mihnah, al insanu oleh manusia, kal ikhraji seperti diusirnya seseorang, minal watani dari negerinya, as'abu itu lebih memayahkan, minal qatli daripada pembunuhan. Lidawami ta'abiha, karena terus menerusnya atau karena kontinunya ta'abiha, keletihan atau kepayahan, kesulitan yang dihadapi oleh orang yang diusir itu dari negerinya, dari kampungnya. Wa baqa'u ta'allumin nafsi biha, dan kekalnya ta'allumin nafsi,
penderitaannya jiwa, biha dengannya mihnah. Jadi yang dimaksud dengan fitnah di sini, fitnah maksudnya awal fitnah itu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih keras atau lebih kejam atau lebih berat lebih berat penganiayaannya daripada pembunuhan. Itu maksud di sini adalah penindasan. Penindasan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara seperti seseorang itu dikeluarkan, diusir dari negerinya, tempat tinggalnya, itu ternyata jauh lebih terasa berat bagi orang yang diusir ketimbang dia dibunuh sekalian gitu. Karena apa? Ketika mereka diusir, ketika mereka dijauhkan dari negerinya, mereka ini kan nanti akan hidup dalam kesengsaraan. Dan gak jelas, bisa jadi kesengsaraan ini akan berlangsung hingga puluhan tahun atau mungkin hingga sampai ke generasi anak-anak ke bawahnya. Nah ini yang seperti ini adalah penderitaan dalam jangka waktu yang lama. Orang ketika dibunuh penderitaannya hanya sakit sampai di situ saja. Tapi kalau penindasan, dia tidak dibunuh tetapi dia selalu dianiaya. Ini rasa sakitnya itu, penderitaannya yang dirasakan oleh dirinya itu akan jauh lebih terasa menyakitkan daripada dia dibunuh sekalian. Wakila, dan satu pendapat nih maknanya ya, makna daripada wal fitnatu asyaddu minal qatli wa syirkuhum billahi wa ibadatul awsani fil harami wasadduhum lakum anhu asyarrum min qatlikum iyahum fihi. Wakila, dan satu pendapat, wasyirkuhum, dan adapun kemusyrikannya mereka billahi terhadap Allah, wa ibadatul ausani, dan juga penyembahannya terhadap berhala fil harami di tanah haram, wasadduhum, dan pelarangannya mereka atau penghalangannya mereka lakum terhadap kalian anhu daripadanya al haram tanah haram, asyarru itu jauh lebih berat min qatlikum daripada membunuhnya kalian, iyahum fihi akan orang-orang kafir fihi di dalamnya al-haram tanah haram. Jadi ada satu lagi pendapat yang mengatakan makna daripada fitnah asyaddu minal qatl itu maksudnya adalah kemusyrikan yang mereka lakukan dan penyembahan berhala yang mereka lakukan di tanah haram dan ditambah penghalangannya mereka terhadap keimanan kalian itu juga sama jauh lebih berat daripada pembunuhan itu sendiri, gitu maksudnya. Jadi intinya lebih baik dibunuh sekalian lah daripada dianiaya sedikit demi sedikit, tapi kematiannya itu dia diberikan hidup tapi kehidupannya itu diberikan kesengsaraan terus menerus. Siapa orang yang kuat mungkin bertahan dengan cobaan yang hingga sampai bertahun-tahun lamanya. Makanya sahabat-sahabat Nabi ini, karena kan Nabi itu dakwah di Mekah kurang lebih sekitar 12 tahun. Selama 12 tahun mereka dikucilkan, mereka juga dianiaya. Ini siapa orang yang bisa mampu bertahan? Makanya para sahabat Nabi yang hidup di Makkah di periode-periode awal keislaman, keimanan mereka itu tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang beriman di saat setelah keislaman itu kokoh. Begitu maksudnya. Wala tuqatiluhum indal masjidil harami. Wala tuqatiluhum, dan janganlah kalian memerangi hum terhadap mereka orang-orang kufar. Indal masjidil harami, di sisi masjidil haram. Aila tabda'uhum bil qatli fil harami, artinya janganlah kalian memulai perang hum terhadap mereka, dan janganlah kalian memulai hum terhadap mereka bil qatli dengan berperang fil harami di tanah haram. Nah, kita maksudnya dilarang untuk memulai berperang di dalam tanah haram. Hatta yuqatilukum, hingga sampai yuqatilukum mereka memerangikum terhadap kalian fihi di dalam tanah haram. Al harami artinya di dalam tanah haram bil ibtidai, dengan memulai peperangan itu sendiri. Jadi jangan ngawal-ngawalin perang sebelum kita diperangi. Fa in qatalukum, maka jika Fa in qatalukum, maka jika mereka memerangi kalian, maka jika mereka memerangikum terhadap kalian fihi di dalamnya tanah haram bil ibtidai, dengan memulai perang itu sendiri. Jadi mereka yang memulai perang, faktuluhum, maka uktuluhum,
perangilah oleh kalian hum terhadap mereka orang-orang kafir fihi di dalam tanah haram. Wala tubalu biqitalihim dan fihi, wala tubalu dan janganlah kalian memperdulikan biqitalihim dengan memeranginya mereka fihi di dalam tanah haram. Kalau mereka memulai terlebih dahulu memerangi kalian, kata Allah, di dalam tanah haram, silahkan kalian perangi mereka di dalam tanah haram dan jangan kalian perdulikan lagi, meskipun tanah haram itu seharusnya tidak boleh dijadikan medan pertempuran. Tetapi kalau seandainya kita diperangi, apa boleh buat? Sudah, jangan diperdulikan lagi larangan itu ketika mereka memang memerangi kita terlebih dahulu. Di annahum, karena sesungguhnya mereka alladzina hataku hurmatahu, karena sesungguhnya mereka alladzina itu orang-orang yang hataku mereka merusak atau mengoyak-ngoyak hurmatahu akan kemuliaannya tanah haram. Fastahaqqu asyaddal azabi, maka mereka lebih berhak untuk mendapatkan kerasnya azab. Jadi kalau kita diperangi terlebih dahulu di tanah haram, ya mereka inilah orang-orang yang sudah merusak kesucian tanah haram, maka mereka berhak untuk mendapatkan azab yang jauh lebih keras. Qara'a Hamzatu wal Kisai, dan membaca Hamzatu Imam Hamzah wal Kisai dan Imam Al-Kisai, wala taqtuluhum hatta yaqtulukum fa in qatalukum kulluhu bi ghairi alifin. Oh, jadi kalau Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai membacanya wala taqtuluhum hatta yaqtulukum fa in qatalukum. Kulluhu, kesemuanya ini bi ghairi alifin, dengan tanpa adanya alif. Jadi ada yang membaca itu mana tadi itu? Ada yang membaca wala tuqatiluhum, itu dibaca Imam Hamzah, dan Imam Al-Kisai dibacanya wala taqtuluhum. Wala taqtuluhum indal masjidil harami hatta yaqtulukum fihi. Fa in qatalukum. Nah, fa in qatalukum faqtuluhum. Jadi semuanya tidak ada alif. Kadzalika ay mislu hadzal jazai, atau masaluha ay mislu hadzal jazail waqi'i minkum bil qatli wal ikhraji jazaul kafirin. Kadzalika, yang demikian itu balasan, ay mislu hadzal jazail waqi'i minkum, artinya yang seperti balasan ini al waqi'i, ya, al waqi'i yang jatuh atau yang terjadi minkum dari sebagian mereka bil qatli dengan diperanginya mereka, wal ikhraji dan diusirnya, jazaul kafirin, itu ada balasan al kafirina untuk orang-orang kafir. Yuf'alu bihim mislu ma fa'alu, mereka diperbuat atau diperlakukan bihim dengannya orang-orang kafir. Yuf'alu, diperlakukan bihim dengannya orang-orang kafir, mislu ma fa'alu, seperti apa yang telah mereka perbuat. Fa'inin tahu, maka jika mereka berhenti anil kufri, daripada kekafiran, fa'innallaha ghafurun, maka sesungguhnya Allah ghafurun, itu zat yang maha mengampuni, lahum, terhadap mereka, ma qad salafa, apa yang telah terdahulu atau apa yang sudah mereka lakukan dahulu kala. Rahimun, juga yang welas asih, maha penyayang, bihim, terhadap mereka. Tapi kalau seandainya mereka berhenti memerangi, mereka berhenti daripada kekufuran mereka, ini mereka akan mendapatkan rahmat Allah, yaitu berupa pengampunan dan juga kasih sayang Allah, dengan syarat mereka mau berhenti dari kekufuran mereka dan mereka berhenti daripada memerangi terhadap orang-orang muslimin. Waqatiluhum, dan perangilah oleh kalian hum, terhadap mereka, bil ibtida'i, dengan memulai peperangan minhum daripada orang-orang kufar, fil hilli, di tanah halal, wal harami, dan juga di tanah haram, hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak terjadi fitnatun, apa fitnah, ay kai la tujadu fitnatun an dinikum, artinya kai, agar supaya la tujadu, tidak didapati fitnatun, apa fitnah, an dinikum, daripada agama kalian. Ay, artinya wa qad kanat fitnatuhum annahum kanu yu'dzuna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah
hatta zahabu ilal habasyati. Artinya waqad kanat, dan sungguh telah terjadi fitnatuhum, fitnahnya mereka. Annahum, bahwasanya mereka orang-orang kufar, kanu dahulu orang-orang kufar, yu'dzuna ashaban nabi, mereka telah menyakiti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Hatta zahabu, sehingga zahabu, para sahabat itu pergi ilal habasyati, ke tanah Habasyi. Summa wadhabu, kemudian mereka terus menerus ala zalika, atas yang demikian itu fitnah ya, atas yang ala zalika izai, atas yang demikian itu izai, menyakitinya para sahabat Nabi. Hatta zahabu ilal madinati, hingga zahabu, para sahabat Nabi itu pergi ilal madinati, ke Madinah. Nah ini kalau di sini, kalau seandainya memang memiliki potensi untuk terjadi fitnah, ini hukumnya hanya boleh saja. Boleh untuk memerangi, bukan berarti harus, tapi boleh. Tapi tujuannya untuk supaya tidak terjadi suatu fitnah. Karena apa? Dahulu para sahabat Nabi itu disakiti oleh orang-orang kufar Quraisy, oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika para sahabat Nabi ada di Makkah, ada yang disiksa, ada juga yang dibunuh, ada juga yang di boikot ya, ada juga yang diboikot. Nah, sehingga perbuatan mereka ini yang telah menimpakan kesengsaraan terhadap para sahabat Nabi membuat sahabat Nabi ini mau tidak mau hijrah ke Habsyi untuk mencari perlindungan. Nah, ternyata meskipun mereka sudah pergi ke Habsyi pun juga nggak selesai di situ, mereka pun juga masih tetap diintimidasi, sehingga mereka pergi ke Madinah. Ini luar biasa ya, pergi dari satu negeri ke negeri yang lain hanya untuk bisa menyelamatkan diri demi dapat menegakkan kalimat Allah dalam dirinya. Ya, kita kayaknya nggak bakal bisa sampai seperti itu ya. Wa kana gharaduhum min isarati tilkal fitnati ayatruku dinahum, dan adalah tujuannya mereka min isarati tilkal fitnati, daripada memberikan dampak yang demikian itu fitnah, ayatruku dinahum, agar para sahabat Nabi itu, atau agar mereka di sini adalah para sahabat Nabi, meninggalkan dinahum, akan agamanya mereka. Wa yarji'u kufaron, dan agar para sahabat Nabi itu kembali kufaron, menjadi orang kafir. Fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah pun menurunkan hadhil ayata, akan ayat ini. Wal makna, dan adapun maknanya, qatiluhum, perangilah oleh kalian hum, terhadap mereka, hatta ta'lu alaihim, sehingga menjadi tinggi alaihim, atas mereka atau di atas mereka. Fala yaftinukum andinikum, maka tidaklah mereka memberikan fitnah, memberikan apa maksudnya itu, cobaan, atau juga memberikan apa fitnah tadi itu di sini ya. Apa sih yang enak itu? Apa tadi fitnah itu ya, supaya lebih enak, penindasan ya. Fala yaftinukum andinikum, maka tidaklah mereka menindas kum, terhadap kalian, andinikum, daripada agama kalian. Fala taqa'u fi syirki, maka janganlah kamu menjatuhkan diri fi syirki, di dalam kemusyrikan. Kemudian dilanjutkan sedikit lagi, wa yakunad dinu lillah, wa yakunad dinu, dan menjadi ad-dinu agama, wa yakuna, dan menjadi ad-dinu agama, artinya wakai yujadal islamu wal ibadatu, artinya agar supaya didapati al islamu, apa agama Islam, wal ibadatu, dan juga ibadah, lillahi, terhadap Allah, lillahi atau lillahi, hanya untuk Allah, atau karena Allah. Ini juga bisa bermakna lillahi, karena Allah, atau hanya untuk Allah. Wahdahu sendirinya Allah. La ya'buduna fil harami siwahu, yang tidaklah menyembah fil harami, di tanah haram, siwahu, selainnya daripada Allah Ta'ala. Maksudnya boleh memerangi mereka supaya agama itu tegak di tanah haram,
sehingga tidak ada lagi larangan-larangan, penindasan bagi orang-orang yang mencoba untuk menegakkan agama Allah di tanah haram tersebut. Fa in intahau, maka jika mereka berhenti an kitalikum, daripada memeranginya kalian fil harami, di tanah haram, fala udwana, maka tidak ada permusuhan atau maka tidak ada peperangan, ay fala sabila lakum bil qatli, artinya maka tidak ada jalan lakum bagi kalian bil qatli, dengan membunuh, dengan memerangi, illa ala zalimina, kecuali atas orang-orang yang zalim. Ail mubtadiina bil qatli, artinya orang-orang yang memulai bil qatli, dengan peperangan. Maksudnya kalau seandainya mereka berhenti dari memerangi kalian di dalam tanah haram, maka tidak ada jalan sedikit pun untuk kalian, kata Allah ini, bisa memerangi mereka, kecuali kalian memerangi orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim itu? Orang-orang yang memulai untuk memerangi kalian. Awil makna, ataupun makna yang lainnya, fa inin tahu anil amril ladzi yujibu qitalahum wa huwa imma kufruhum au qitaluhum fala qatla illa 'alal ladzina la yantahuna 'anil kufri. Awil makna, ataupun makna yang lainnya, fa in intahum, maka jika intahau mereka berhenti, anil amri, daripada perkara, alladzi yujibu qitalahum, yang mengharuskan qitalahum untuk memerangi mereka, wa huwa, dan adapun yang dimaksud daripada al-amrnya itu, imma kufruhum, ada kalanya tentang kufurnya mereka, au qitalahum, atau berperangnya mereka, falaqat la illa 'alal ladzina la yantahuna 'anil kufri, maka tidak ada pembunuhan atau peperangan illa, kecuali 'alal ladzina, atas orang-orang yang la yantahuna, tidak berhenti, 'anil kufri, daripada kekufuran. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, bi israrihim, dengan kontinuitasnya mereka, ala kufrihim, atas kekufurannya mereka, zalimuna anfusahum, itu adalah orang-orang yang menzalimi anfusahum, terhadap diri mereka sendiri. Saya hanya ingin memberikan kesimpulan bahwasanya saya ingin mengatakan tidak ada alasan untuk kita memulai memerangi orang-orang yang tidak seiman dengan kita, kecuali kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk membela diri, artinya untuk memerangi mereka jika mereka memerangi kita. Sehingga kita harus berkasih sayang kepada semua umat, kepada semua manusia, tanpa memandang latar belakang agamanya. Ya, mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jika ada kesalahan Allah mengampuni, dan jika memang kesalahan itu diketahui, maka saya pun harap agar ada yang mau memberikan pengetahuannya kepada kita semua. Mudah-mudahan ini yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup, saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.